wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali dan yang paling utama adalah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita perbanyak membacanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di tangan saya ada gantang Baghdad atau dalam bahasa Arab disebut dengan sok, ya. Di tangan saya ada gantang Baghdad atau dalam bahasa Arab disebut dengan sok. Ini dia, ya. Jadi namanya sok atau orang Indonesia menyebutnya dengan gantang. Ini adalah takaran zakat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan 2,7 ataupun 3,8. Ini dia. Ini namanya sok, ya. Kemudian ini yang kecil, Bapak dan Ibu, ini namanya mud, M-U-D, mud, bukan mu, mud, M-U-D, mud. Ini adalah takaran fidyah puasa, ya. Ini adalah takaran fidyah puasa, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi satu gantang ataupun satu sok itu sama dengan 4 mud. Satu sok sama dengan 4 mud. Jadi kalau kita misalnya membayar zakat, boleh ukurannya satu gantang ataupun 4 mud. Boleh, ya, satu gantang ataupun 4 mud. Nah, ini untuk takaran fidyah puasa. Baik. Zakat fitrah hiya qadrun muayyanun minal mali yajibu ikhrajuhu inda gurubi syamsi akhira yaumi min ayyami ramadhana bisyurutin muayyanatin an kulli mukallafin wa man talzamuhu nafaqatuhu. Ia adalah ukuran yang tertentu dari harta yang wajib mengeluarkannya ketika terbenam matahari di akhir hari dari hari-hari Ramadan dengan syarat tertentu bagi setiap mukallaf dan orang-orang yang dalam tanggungannya nafkah mereka. Artinya Bapak dan Ibu, zakat fitrah itu adalah ukuran tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan di akhir Ramadan bagi setiap diri mukallaf dan orang-orang yang dalam tanggungannya. Maksudnya apa orang-orang dalam tanggungannya? Saya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya dan anak saya yang belum akil balik. Saya wajib mengeluarkan zakat fitrah saya dan istri saya serta anak-anak saya yang belum akil balik. Kalau mereka sudah akil balik, belum mampu bekerja, boleh dikeluarkan ya zakat mereka. Namun kalau sudah akil balik meskipun belum menikah dan sudah bekerja, maka mereka sendirilah yang membayar zakat fitrahnya. Ada anak gadis sudah bekerja, ataupun ada anak gadis kerjanya belum tetap tapi sudah ada. Siapa yang bayar zakat fitrahnya? Dia sendiri. Ada anak lajang, ya, sudah mampu bekerja tapi pekerjaannya belum tetap tapi sudah ada. Siapa yang bayar zakat fitrahnya? Dia, bukan lagi ayahnya. Ya, baik, Bapak Ibu. Al-masyhuru fis sunnati annaha faradat fis sanati tsaniyati minal hijrati fil amil lazi farada fihi shaum Ramadan, furida fihi shaum Ramadan. Yang paling masyhur
zakat fitrah ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah di saat Allah juga mewajibkan fardu puasa. Jadi kapan zakat fitrah disyariatkan? Tahun kedua. Bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa. Bersamaan Allah ya mensyariatkan puasa. Dalilnya, ini nanti biar kita di sini nggak berkelahi-kelahi. Dalilnya bahwa kilo itu tidak ada di dalam zakat itu, sebetulnya kilo itu tidak ada. Zakat fitrah kilo itu nggak ada. Yang ada gantang. Yang ada gantang, ya. Kenapa? Karena jika tepung gandum di kilo satu gantang, dengan beras di kilo satu gantang, kurma satu gantang, itu tidak akan ada kesepakatan. Pasti beratnya berbeda. Berapa kalau kita gantang tepung terigu, kemudian kita masukkan ke gantang ini, setelah itu kita kilo lagi, 2,4. Tepung terigu, kalau kita masukkan ke gantang ini, kemudian kita keluarkan, kita kilo. Berapa beratnya? 2,4. Kurma pasti di atas 3 kilo. Apalagi kalau bijinya berat. Ya. Apalagi ya misalnya kismis, pasti beda. Jadi itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad SAW tidak pakai timbangan, tapi pakai sok. Ini kan sekarang yang jadi permasalahan kan belakangan ini. Padahal dulu kita kecil-kecil tak ada itu masalah. Mau bayar zakat fitrah pakai uang. Segitu juga, 2,7 juga. Mau bayar zakat fitrah pakai beras, 2,7 juga. Tapi Bapak dan Ibu, kalau Imam Syafi'i memang tidak sah zakat fitrah dengan uang. Kalau Imam Syafi'i memang tidak sah zakat fitrah dengan uang. Enggak sah kalau mazhab Syafi'i. Dia harus dengan makanan pokok penduduk negeri. Tidak sah Pak. Ya. Kalau Imam Syafi'i. Imam Maliki enggak sah juga. Imam Hambali tidak sah juga. Siapa yang membolehkan zakat fitrah dengan uang? Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi. Sebetulnya kalau kita bilang Imam Abu Hanifah, mazhabnya baru Hanafi. Ada orang yang bilang menurut Imam Hanafi, mana ada Imam Hanafi? Yang ada Imam Abu Hanifah. Mazhabnya Hanafi. Mazhabnya Hanafi. Ya. Mana ada Imam Hambali? Yang ada Imam Ahmad bin Hambal. Mazhabnya Hambali. Ya. Menurut Imam Hambali katanya, yang ada adalah Imam Ahmad bin Hambal. Mazhabnya Hambali. Baik, Bapak Ibu kita bacakan hadisnya. Tentang ukuran zakat, ini ditetapkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari bernomor 1433, Muslim bernomor 984, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadhana sa'an min tamarin alan nasi sa'an min tamarin aw sa'an min syairin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia kalau tidak satu gantang kurma atau satu gantang tepung gandum. Tepung gandum di sini adalah permisalan dari makanan pokok penduduk negeri. Tepung gandum di sini adalah permisalan dari makanan pokok penduduk negeri. Apa makanan pokok penduduk negeri Indonesia? Beras. Walaupun ada di Pulau Madura yang makan beras jagung. Di daerah Indonesia Timur yang makan sagu. Tapi kalau sebagian besar makanan pokoknya apa? Beras. Kalau begitu itulah zakatnya. Tapi mana tahu kita nanti tinggal di tempat yang orang semua makan
beras jagung ataupun makan sagu, itu pula lah zakat kita. Kalau kita tinggal di situ, kalau kita tinggal di situ. Baik, Bapak Ibu, adalah Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan terhadap manusia 1 gantang kurma atau 1 gantang tepung gandum ala kulli hurrin, bagi setiap orang merdeka, au abdin, atau budak belian, zakarin au unsa minal muslimin, baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang beragama Islam. Di sini Pak, coba kita garis bawahi, terutama kita yang jadi panitia zakat di sini. Masih banyak orang yang beranggapan kalau dia menerima zakat, dia tak wajib bayar zakat. Dia wajib bayar zakat fitrah. Di sini jangankan orang miskin, budak belian aja wajib bayar zakat fitrah. Budak belian, ada enggak yang lebih miskin lagi dari budak belian? Mana ada? Ya. Ibu yang di belakang, Bu, dengarkan ya. Ibu yang di belakang, dengar ya Bu ya. Ya. Asik kali saya tengok buka pengajian lagi di belakang sana. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seorang yang miskin apabila ia menerima zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya meskipun dari zakat yang diberikan orang kepadanya. Coba dengar ini betul-betul. Dengar ini betul-betul. Rasul mengatakan, bukan Rasul yang mengatakan, Abdullah ibn Umar ibn Khattab mengatakan bahwa Nabi telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan terhadap manusia kalau tidak 1 gantang kurma, 1 gantang syair. Ini adalah permisalan dari makanan pokok penduduk negeri. Ala kulli hurrin au abdin. Kepada orang merdeka atau budak belian. Pertanyaannya, mana lebih miskin? Orang miskin atau budak belian? Budak belian. Budak belian aja wajib bayar zakat. Siapa yang membayar zakatnya? Tuannya. Kalau dia punya uang, dia. Kalau dia tidak punya uang, tuannya. Tuannya. Sama juga ditanya orang sama kita yang masih punya anak kecil. Siapa yang bayar zakat fitrah anakmu? Saya. Ya, saya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, seorang fakir apabila ia ingin membayar zakat, maka hendaklah ia mencicilnya dari sejak awal bulan Ramadan. Karena sejak mulai tarawih, zakat itu sudah boleh dibayarkan. Tapi belum buka Ustadz di masjid. Zakat kan boleh dibayarkan langsung. Saya termasuk yang tidak membayar zakat di masjid, tapi saya antar kepada fakir miskin yang saya lihat sholatnya terjaga. Jadi saya itu kalau bayar zakat itu sama fakir miskin yang memang saya lihat rajin ke masjid. Ya, tapi kalau misalnya manalah tercari-cari kita Ustadz, kita bayar aja lah ke UPZ, unit ya pengumpul zakat. Ya unit pengumpul zakat, ya bukan amil dia. Unit pengumpul zakat atau unit penyalur zakat. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ia boleh menyicilnya dari sejak awal bulan Ramadan. Ketika tarawih mulai, dia sudah menyicilnya. Ketika tarawih mulai, dia sudah menyicilnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, tarawih mulai, dia menyicilnya. Ya. Kalau misalnya seorang nggak bisa membayar zakatnya langsung sekalian, maka ia menyicilnya. Siapa yang dibayar pertama sekali? Suami. Suami. Di dalam rumah tangga itu kepala rumah tangganya suami. Habis suami, istri. Jadi kalau dia tak bisa bayar sekalian, ya makanya jangan ditunggu-tunggu. Kalau kira-kira uang tidak cukup untuk membayar sekaligus, itu sejak malam takbiran, malam tarawih pertama bayar.
Itulah cara menyicilnya. Banyak sekarang sudah terkumpul uangnya, sudah bisa membayar zakat, tapi dunia duluan dibuat. Apa? Ia membeli baju lebaran. Ia membeli persiapan lebaran. Habis itu dia bilang, gak ada lagi uangku. Loh itu yang kemarin-kemarin kemana? Di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat Bapak dan Ibu, apabila ia tidak mampu membayarnya secara langsung, faiza aisara bi syai'in la yakfi an jami'i aqribaihi allazi yukallifu binafaqatihim qaddama nafsahu. Apabila ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayarkan zakat semua anggota keluarganya, maka ia mulai dari dirinya. Siapa dirinya itu? Kepala rumah tangga, suami. Ya, jadi kalau dia nggak bisa bayar semua, dia cicil dulu. Sejak kapan? Sejak awal tarawih. Datang dia. Ramadan keberapa datang dia bayar. Ini zakatku ya. Udah boleh dimakan ini, makanlah. Kalau misalnya nanti mati aku, jadi sedekah sunatku. Gitu aja. Ya. Jadi orang pun tak takut menerimanya. Jangan pula dibayarnya zakat fitrahnya. Ini zakat fitrahku ya. Ya tapi baru 3 Ramadan ini. Pokoknya kau ambil lah. Mana tahu mati aku kau balikkan katanya. Oh gawat itu. Jadi datang kawan tuh. Iyalah kalau mati kau nanti belah aja lah perutku. Macam mana pula orang mati belah perut orang. Ya, jadi ini Bapak Ibu. Qaddama nafsahu. Summa zaujatahu. Setelah ia nanti bisa membayar zakat fitrahnya, lalu ia membayar zakat fitrah istrinya. Kalau dia tidak bisa membayarnya secara langsung. Tapi kalau memang bisanya dibayarnya secara langsung, Bapak dan Ibu dibayarnya lah secara langsung. Tapi kadang-kadang begitu, ditumpuk juga beras di rumah, pas mau dibayarkan kepingin pula makannya. Makanya dalam anjuran kitab fikih Syafi'i dikatakan dicicilnya. Dicicilnya. Dapat bayar. Kepala keluarga, suami. Yang kedua, istri. Yang ketiga siapa? Anaknya yang paling kecil di rumah. Bukan anaknya paling besar. Bukan anak yang paling dia sayangi. Anaknya yang paling kecil. Ya. Fawaladahus sogir. Maka setelah itu adalah anaknya yang kecil. Suami, istri, anak yang paling kecil. Dan jika ayah dan ibunya masih tinggal bersamanya, maka setelah itu fa'abahu wa ummahu. Ya. Kalau misalnya di rumah itu ada suami, ada istri, ya, ada anak kecil. Habis itu siapa? Ayah. Habis itu siapa? Ibu. Baru kemudian diurutkan kembali dengan anaknya yang lebih kecil sampai yang paling besar. Misalnya saya Akhyar. Kemudian istri saya. Kemudian anak saya yang paling kecil namanya Muhammad Syauqi. Itu saya bayarkan. Kemudian ayah saya. Kemudian ibu saya. Baru bertahap mulai dari anak yang paling kecil berikutnya. Sampai yang paling besar. Begitulah cara membayar zakat yang dicicil. Baik Ustadz. Udah dibayarnya berapa orang? Tapi dia sudah tidak punya uang lagi untuk membayar yang berikutnya. Maka ia tunggu ada zakat fitrah orang. Maka ia tunggu ada zakat fitrah yang diberikan orang kepadanya. Itulah ia bayarkan sebagai zakat fitrah yang belum dibayarkan. Jadi masih banyak yang bilang begini, aku kan penerima zakat, masa aku bayar zakat? Zakat fitrah itu zakat jiwa. Kalau bahasa sederhananya, sewa organ tubuh dan nyawa kita. Zakat fitrah itu zakat jiwa. Sewa organ tubuh dan nyawa kita. Murah kali lah itu 2,7. 2,7. Kan murah sekali itu.
Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, satu gantang kan murah sekali itu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini dikatakan tadi, faiza aisara bi syai'in la yakfi an jami'i aqribaihi alladhi yukallifu bi nafaqatihim, apabila ia tidak mampu membayar zakat fitrah seluruh anggota keluarganya yang ia menanggung nafkah mereka, maka ia memulainya dari dirinya, kemudian istrinya, kemudian anaknya yang paling kecil, kemudian ayahnya, ibunya, lalu ya bertahap mulai dari anak yang paling kecil berikutnya sampai yang paling besar. Ustadz, dia punya anak yang kurang sehat Ustadz, baik kurang sehat badannya atau akalnya. Mana lebih didahulukan? Anak yang paling kecil atau anak yang kurang sehat tersebut? Yang kurang sehat itu. Misalnya di rumahnya ada anak yang kurang sehat. Baik kurang sehat akal ataupun kurang sehat badannya. Ya. Siapa yang didahulukan setelah dirinya dan istrinya? Anak itu. Kenapa? Karena dialah dianggap di situ yang paling lemah. Karena orang itulah yang dianggap paling lemah. Tapi Ustadz dia paling kuat badannya kalau ngamuk. Bukan. Ya, baik. Bapak Ibu kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Bolehkah seorang ayah membayar zakat fitrah anaknya yang sudah balik dan mampu bekerja? Tidak. Jangan gara-gara sayang kita, ada anak kita di rumah udah mampu bekerja. Ada adik kita di rumah tinggal sama kita udah mampu bekerja. Karena dia memang belum menikah, kita bayarkan zakatnya. Enggak sah itu. Tak sah itu. Ya. Jadi misalnya ada di dalam keluarga kita itu sudah bekerja. Tapi belum menikah. Kita yang ngasih makannya. Kita yang ngasih tempat tinggalnya. Bahkan walaupun dia sudah bekerja, kadang-kadang masih kita kasih tambah-tambah ongkosnya. Bolehkah kita membayar zakat fitrahnya? Tidak, Pak. Kita lihat ya, kita lihat. Fala yajibu ay yukhrijaha an waladihil balighil qadiri alal iktisab, dan tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah terhadap anak yang sudah akil balik dan mampu untuk bekerja. Wala an qaribihil ladzi la yukallifu bil infaqi alaihi, dan tidak juga kepada anggota keluarga yang ia tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepadanya. Artinya apa? Ada saudara nompang di rumah, awak yang ngasih makan, ya. Tapi memang bukan anak awak. Kan sebetulnya tak wajib kita itu, karena baik hati kita ajanya itu. Siapa yang bayar zakat fitrah orang itu? Dia. Ustadz, kalau asisten rumah tangga yang tinggal di rumah kita yang ngasih makannya, siapa yang bayar zakat fitrahnya? Kita. Kalau asisten rumah tangga ya yang tinggal di rumah kita, siapa yang bayar zakat fitrahnya? Kita. Ya, kita, ya. Kalau asisten rumah tangga yang pulang hari, siapa yang bayar zakat fitrahnya? Dia. Asisten rumah tangga yang tinggal bersama kita yang ngasih makannya, kita yang ngasih semuanya, meskipun ia bergaji, siapa yang membayar zakat fitrahnya? Kita. Tapi kalau kita bilang, kau kan ada uangmu nak ya? Iya Bu, ya. Kau bayar zakat fitrahmu ya nak? Ya. Tapi awak miskin Bu, iya. Zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Tapi kalau dia bilang, udahlah nak, kau simpanlah gajimu selama ini, biarlah ibu yang bayar zakat fitrahmu. Boleh? Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau memang kita ingin mengajari dia juga kewajiban zakat, silakan dia yang bayar. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bolehkah seorang anak berzakat kepada kedua orang tuanya? Tidak. Seorang anak tidak boleh berzakat kepada kedua orang tuanya. Kepada
kakek dan neneknya tidak. Jadi Bapak Ibu, seorang anak datang lebaran, dia bilang sama ininya, sama orang tuanya, "Mak, iya nak, ini zakatku ya sama mak ya, bagak banyak ini mak, ya hari raya lah mak kalau udah begitu." "Iya nak, aku terima." Berarti dua-duanya nggak tahu hukum. Berarti dua-duanya nggak tahu hukum itu. Anak tidak boleh berzakat kepada kedua orang tuanya dan kepada kedua kakek neneknya. Nggak boleh. Anak tidak boleh berzakat kepada kedua orang tuanya dan kepada kedua kakek neneknya. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, anak tidak boleh berzakat kepada kedua orang tuanya dan kepada kedua kakek neneknya. Apabila ini terjadi, maka zakat tidak sah dan wajib diulang. Ya, wajib diulang. Ya, jadi Bapak dan Ibu, coba kita lihat lagi. Kepada siapa lagi yang tidak boleh berzakat? Ayah kepada anak yang masih dalam tanggungannya. Ya nggak boleh. Anak kepada kedua orang tuanya sampai ke atas. Kalau misalnya dia masih punya ayah, masih punya kakek, masih punya buyut, itu ke atas semua nggak boleh dia bayar zakatnya. Apapun nama zakatnya. Apapun nama zakatnya. Menantu yang miskin boleh berzakat kepada mertua yang miskin. Maksudnya apa? Anak menantu mertua itu tinggal di rumah yang berdekatan dan sama-sama susah. Bolehkah mertua berzakat kepada menantunya? Boleh. Bolehkah menantu berzakat kepada mertuanya? Boleh. Mereka misalnya menantu bayar zakat kepada mertuanya. Ayah mertua, iya saya bayarkan zakat fitrah saya kepada ayah mertua ya. Terima kasih. Ku bayarkan juga lah zakat fitrahku kepadamu. Boleh. Tapi seorang menantu yang kaya makruh berzakat kepada mertuanya yang miskin. Menantu yang kaya makruh ya berzakat kepada mertuanya yang miskin. Artinya apa? Mertuanya bilang, "Aduh, zakatnya lah pula dikasihnya sama aku. Apalah salahnya dikasihnya THR sama aku." Makanya dia makruh. Tapi tidak sampai haram. Ini kan gawat juga ini, udah dekat-dekat Ramadan ini. Apa arahan? Ya, saya bilang begini, kalau kau minta maaf sama aku maafkan. Tapi kalau kau minta THR sama aku minta maaf. Kan bolak-balik itu. Jadi Bapak Ibu, selebihnya boleh. Ada yang bilang gini, awak zakat sama abang awak boleh enggak Ustaz? Boleh. Sama adik? Boleh. Sama oci? Boleh. Sama uak? Boleh. Yang enggak boleh itu anak kepada orang tua, kepada kakek nenek ke atas. Ayah kandung kepada anak kandung yang dalam tanggungannya. Misalnya ada anak, dilarang orang tuanya. Kau janganlah kau nikah sama orang itu. Anak itu enggak ada kerjanya itu. Oh enggak, pokoknya awak udah cinta. Enggak ada kerjanya itu nak. Ya. Akhlaknya juga tidak baik. Ya. Kau tengoklah tangannya, kata ayahnya. Di sebelah bahunya sebelah kanan, rantang 3 tingkat. Di bahunya sebelah kiri, sendok sama garpu, tanda preman lontong. Tatonya rantang tingkat 3. Di sini sendok sama garpu. Aku udah cinta pokoknya kalau nggak bunuh diri aku. Dikawinkan orang tuanya. Susah. Boleh nggak si bapak tadi berzakat kepada menantunya agar dimakan oleh anak dan cucunya? Boleh. Boleh. Ya. Nah jadi ini juga Bapak Ibu. Jadi yang lain ada yang nanya gini, Ustadz, adik awak susah kali Ustadz.
Boleh nggak awak zakat sama dia? Boleh, tak usah ditanya lagi yang begitu. Yang tak boleh itu yang kita bilang tadi. Kita bilang dulu, saya pernah dulu menjelaskan yang diharamkan bagi wanita haid. Pertama, saya bilang waktu itu, sholat. Yang kedua, masuk masjid. Yang ketiga, ya duduk lama di masjid. Yang keempat, mengangkat, membaca, menyentuh Al-Quran. Saya bilang begitu. Yang kelima, ya puasa. Yang keenam, berhubungan badan. Habis sudah capek kali awak bilang kayak gitu. Ada pula yang nanya itu. Kalau awak sedang haid boleh nggak cuci mobil Ustaz? Kata. Gitu capeknya awak menjelaskannya. Kan nggak ada dibilang nggak boleh cuci mobil di situ. Ya, jadi nggak usah ditanya lagi. Kalau misalnya sudah tidak ada, yang tak boleh itu anak kepada orang tuanya. Menantu yang miskin dengan mertua yang miskin boleh. Menantu yang kaya kepada mertua yang miskin makruh. Meskipun sah, tapi akan ada timbul rasa ya sakit hati. Kenapa? Disepelekan. Ya, disepelekan. Ya, dikecilkan. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu. Baik, ya. Saya tadi di awal mengatakan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan zakat fitrah itu dengan beras. Dengan makanan pokok penduduk negeri. Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan bahwa zakat fitrah dengan uang itu tidak sah. Tapi belakangan mazhab ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan karena sekarang tidak lagi menggunakan barter tapi sudah menggunakan uang, maka tidak mengapa. Bukan berarti dianjurkan, tidak mengapa. La ba'sa. Bukan berarti dibolehkan, tidak mengapa membayar zakat fitrah dengan uang. Tapi kalau saya ditanya, Ustadz Ahyar pernah bayar zakat fitrah pakai uang? Enggak, saya enggak. Ya, saya bayar pakai beras. Saya bayar pakai beras. Kalaupun ada panitia di luar yang menjual beras, dia beli kemudian dia bayarkan ke masjid, boleh. Tapi kalau masjidnya yang jual beras, unit penyalur zakatnya yang menjual beras yang sudah dia terima, kemudian diletakkanlah uang itu di atas beras, itu tidak sah, Pak. Kenapa? Panitia amil zakat tidak punya hak menjual zakat tersebut. Akadnya batal itu. Jadi ditaruhnya di atas beras. Kau, inilah, kubayarkan zakat ini. Enggak, Pak. Tapi kalau kita buat di luar sana yang jual beras, ya sudah ada janji kau yang jual beras, ya kalau kau baik nanti tolonglah kau kasih juga keuntungannya untuk ya pembangunan masjid, untuk kemaslahatan masjid. Boleh? Boleh. Tapi kalau itu jadi jual-jual balik, tidak boleh. Panitia amil zakat itu tidak ada sama sekali haknya untuk menjual. Tidak boleh. Tapi kalau di luar sana, jenis ini sekian, jenis ini sekian, jenis ini sekian, silakan beli, boleh. Ya, boleh. Tapi kalau seperti di sebagian masjid, inilah zakatnya. Karena katanya tak boleh bayar zakat pakai uang, ditaruhlah uang itu di atas beras itu. Seolah-olah beras itulah yang dia bayarkan. Tidak sah. Kenapa? Panitia amil zakat itu tidak punya hak untuk menjual beras. Nggak ada. Dia penerima dan penyalur. Tidak ada hak dia di situ. Jadi kalau memang mau, ya beli beras. Ya, tapi kalau misalnya ada orang mau pulang kampung, memang dia tak bawa beras, jangan dipaksa-paksa harus 3,8. Ini sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara. Ya, sudah difatwakan, bukan harus 3,8. Kenapa? Karena memang Nabi tidak pernah menimbang. Nabi itu menyukat. Menyukat, Pak. Makanya kalau misalnya beras itu
disukat, kemudian tepung gandum disukat, kismis disukat, itu beda-beda timbangannya. Disinilah awal ketidaksepakatan itu. Coba tengok Pak, disukat aja, kalau sambil disukat digini-gini kan, padat dia. Kalau sambil disukat, digini kan, padat dia. Tapi yang aneh, ada orang sekarang ngisi bahan bakar minyak di SPBU, digoyang-goyangnya mobilnya. Apa mau padat air? Ini kayaknya belajarnya cuma sampai pintu gerbang aja itu. Hukum Archimedes itu kemana? Waktu kita SD, kita kan belajar hukum Archimedes. Ya, air akan mengisi wadah penampungannya dan membentuk wadah penampungannya. Ini isi mobil dia, isi minyak mobil dia, digoyang-goyangnya, tumpah yang ada. Coba suruh dia isi botol aqua, suruh dia isi botol aqua, kemudian digoyang-goyang. Berkurang enggak itu? Enggak ada berkurang sama sekali itu. Botol aqua dikeluarkan dulu, buat garisnya. Kemudian digoncang-goncang. Habis itu coba tenangkan balik. Enggak ada berubah sedikit pun itu. Ya. Jadi baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ketika ada yang membayar pakai uang, ya sudah, terima saja. Nanti kita akan baca teksnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya kita bukan Imam Syafi'i ya, murid-murid Imam Syafi'i yang belakangan. Kalau Imam Syafi'i tidak sah. Tidak sah. Makanya saya juga dibilang ayah saya, Akhyar, iya Bu ya, bayar zakat fitrah pakai beras nak ya. Iya Bu ya. Jangan pakai uang. Kita menjaga ikhtilaf, iya Bu ya. Tapi kalau misalnya nanti ada kamu jadi panitia zakat, Akhyar jadi panitia zakat, ada yang bayar beras, jangan takalluf ya. Apa itu takalluf? Memaksa-maksa orang, ya, memaksa orang kalau beras 3,8 lah. Ya, Bang Ridwan ya. 3,8 lah. Cobalah kita takar beras, kemudian kita timbang. Ada enggak 3,8 dia? Coba beras itu kita masukkan di sini, kemudian kita timbang. Sementara Imam Hanafi mengatakan zakat itu tidak ada beras. Imam Hanafi itu mematok zakat dengan 3. Yang pertama kurma, yang kedua kismis, yang ketiga gandum halus, tepung gandum halus, yang keempat tepung gandum kasar. Gak termasuk beras itu. Tidak termasuk beras, makanya timbangannya beda. Baik, kita lihat. Wa mazhabul Imam Syafi'i annahu la tujzi'ul qimatu bal la budda min ikhrajiha qutan min ghalibi aqwati zalikal baladi. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya tidak dianggap sah orang yang membayar zakat fitrah dengan harga. Tidak dianggap sah orang yang membayar zakat fitrah dengan harga. Bahkan ia mesti mengeluarkannya dengan makanan pokok dari makanan pokok mayoritas penduduk negeri itu. Makanan pokok dari mayoritas penduduk negeri itu. Illa annahu la ba'sa bittiba'i mazhabil imami Abi Hanifata rahimahullahu ta'ala fi hazihil mas'alati fi hazal asri wa huwa jawazu daf'il qimati zalika li annal qimata anfa'u lil faqiril yawma minal quti nafsahu wa aqrabu ila tahqiqil ghayatil marju'. Nanti Bapak dan Ibu jangan bilang sama saya, apanya Ustadz Akhyar itu? Saya cuma baca buku kok, enggak ada saya ini karang-karang. Saya kan cuma baca buku. Ya, ini apa nama bukunya? Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i. Fikih sistematis menurut mazhab Imam Syafi'i. Dan saya juga tetap memilih membayar zakat fitrah dengan beras. Kalau saya, ya kalau ditanya orang zakat fitrah itu Ustadz pakai apa? Pakai beras. Kalau sama saya, ya. Tapi kan
ulama-ulama mazhab Syafi'i belakangan, bukan Imam Syafi'i, bukan ulama-ulama yang dekat masanya dengan Imam Syafi'i yang belakangan dikatakan di sini. Tetapi tidak mengapa mengikut mazhab Abi Hanifah rahimahullahu taala fi hazihil masalah, di dalam masalah membayar zakat fitrah dengan uang di zaman ini, ya. Karena sesungguhnya terkadang uang itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin ketimbang beras itu sendiri. Uangnya udah ada, uangnya nggak ada, berasnya banyak. Dia butuh beli daging, kan nggak bisa barter. Kalaupun misalnya dia nanti datang ke Tengkulak, berasnya akan jatuh harganya. Berasnya akan jatuh harganya. Makanya ya Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara, nanti Pak Budi ingatkan saya ngirim apanya ya, ngirim fatwanya, ya PDF fatwanya. Tolong dikirim sama teman-teman kita. Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara sudah menetapkan bahwa zakat fitrah dengan uang juga boleh dikompensikan dengan 2,7. Boleh dikompensikan dengan 2,7. Kenapa? Karena memang kalau beras digantang, kemudian ditimbang, memang sekitar begitu. Memang sekitar begitu dia, enggak lebih. Ya, enggak lebih. Nah itu, tapi tetap kita anjurkan, mohon izin tetap kita anjurkan orang bayar zakat fitrah pakai beras. Ya tetap kita anjurkan. Ya, kalau saya tetap merasa tidak sah kalau bayar zakat fitrah dengan uang. Tapi ulama-ulama yang jauh lebih pintar dari kita sudah mengatakan boleh mengikut mazhab Imam Syafi'i, Abu Hanifah dalam masalah membayar zakat fitrah dengan uang. Ini dia. Jadi Bapak Ibu. Nah, siapa sajakah yang wajib membayar zakat fitrah? Yang pertama dia harus beragama Islam. Yang pertama dia harus beragama Islam. Ya, di sini dikatakan fala tajibu 'alal kafiril asli. Ya, wujuba mutalabatin fid dunya. Dan tidak diwajibkan kepada orang kafir asli ya tuntutan kewajiban membayar zakat di dalam dunia. Ya, jadi begini, ya. Kadang-kadang seperti dahulu ketika Gubernur Sumatera Utara Rudolf Pardede beragama ya Nasrani, Pak, kita jangan mau terlalu digoreng-goreng orang. Memang orang non-muslim itu dia lebih suka dipanggil non-muslim. Tapi kalau kul ya ayyuhal kafirun tetap kul ya ayyuhal kafirun. Saya waktu itu berada di ya Kabupaten Batang waktu itu ya. Ketika mengikuti muktamar alim ulama di sana, ditulis pada waktu itu dalam ucapan-ucapan resmi, jangan dibilang kafir karena menjaga keutuhan berbangsa. Tapi kalau dalam masalah Islam, tetap dikatakan kafir. Tiba-tiba digoreng ulama, ribut, goreng terus. Tiap hari ada yang menggorengnya di jejaring sosial. Saya sudah rasakan, kalau saya berdoa di hadapan orang-orang non-muslim, saya bilang begini, kepada yang beragama Islam, mari mengaminkan doa saya, ya. Dan yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Ajaran kepercayaan agamanya masing-masing. Atau kita bilang begini, kepada yang beragama Islam, mari mengaminkan doa ini. Yang kafir-kafir berdoa. Marah dia itu. Marah. Maksudnya itu. Tapi dalam tulisan ya silakan aja. Nah ketika berhadapan langsung, dia pasti marah kalau kita bilang, untuk yang beragama Islam mari berdoa bersama saya dan mengaminkan doa saya. Yang kafir-kafir silakan berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Nah maksudnya di situ. Digorenglah katanya, ya mau merubah kul ya ayyuhal kafirun dengan kul ya ayyuhan non muslim. Enggak ada. Digoreng terus
terus, digoreng terus. Aduh, ya Allah. Ya. Jadi maksudnya di situ, untuk acara-acara resmi jangan di hadapan mereka jangan dikatakan mereka kafir. Itu maksudnya. Baik, Bapak Ibu. Bagi orang yang non muslim, dulu ketika pasar Aksara masih belum terbakar, di tempat kita manasik di Masjid Raya Muslimin, itu setiap malam takbiran mereka berdatangan mengantarkan beras. Kalau kita, zakat fitrah kita cuman 1 gantang atau sekitar 2,7 sampai 3 kilogram lah kalau mau bertambah sedekahnya. Kalau dia datang 1 pick up bawa beras. Bang, ya Pak Haji, Bapak Ustadz, manggil-manggil dari luar masjid. Ya, Bapak zakat fitrah. Saya bilang ada apa bang? Ya, saya tidak pakai koko, saya tidak pakai Aceh, apalagi pakai toke. Kenapa? Saya yang punya negara. Kita yang pribumi. Kenapa kita harus bertutur dengan tutur mereka? Ya. Ketika dia datang, saya tanya apa? Mau bayar zakat fitrah lo bang? Saya bilang tidak terima. Karena zakat fitrah itu hanya untuk orang Islam. Yang non muslim tidak. Nah, ini lagi non muslim kan kita bilang kan? Di sini kan? Tidak terima zakat fitrah. Kalau kafir-kafir macam kalian nggak perlu diterima. Kan? Nah ini sebenarnya. Ini dia sebenarnya. Yang non muslim tidak. Aduh bang, terima lo bang, sui lo bang, bagus lo bang, halal lo bang, tahu dia. Kita bilang, baik saya terima. Tahun depan dia datang lagi, saya tanya, kenapa tiap tahun bayar zakat ke sini? Dia bilang, bang, 1 tahun pernah gak bayar lo bang, habis itu tahun depan botek li lo bang. Gak ada yang beli. Dagangan sepi loh bang. Coba. Nah jika ada seperti begini, maka andaikanlah misalnya SMP Sujuya Marelan Plaza ngantarkan zakat ke sini. Bolehkah kita terima? Boleh sebagai hibah tapi bukan sebagai zakat. Kenapa? Karena zakat itu hanya diwajibkan kepada orang Islam, orang Muslim. Benar. Yang kedua, seorang baru wajib bayar zakat adalah Gurubi syamsin akhira yaumin min Ramadan. Ia mendapatkan matahari terbenam di bulan Ramadan. Di akhir Ramadan. Artinya apa? Dia mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal. Ia mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal. Ingat Pak, Islam di sini wajib zakat fitrah ini Islam, nggak ada syarat akil balik, nggak ada tua muda, nggak ada sehat akal di sini. Selama dia masih Islam, meskipun dia kurang sehat, maka keluarganya yang membayar zakat fitrahnya. Selama dia masih hidup di penghujung Ramadan dan awal Syawal, keluarganya yang membayar zakat fitrahnya. Orang udah malam takbiran, dia sudah sesak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semalam ada yang nanya sama saya, Ustadz, boleh rupanya puasa 29 hari? Boleh. Ada yang nanya sama saya, boleh berpuasa 29 hari? Boleh. Bulan Arab itu kalau enggak 29, 30. Enggak ada 31, apalagi 28. Bulan Arab itu kalau enggak 29, 30. Enggak ada. Betul itu yang hoax-hoax yang di WA itu. Katanya pemerintah dan NU sepakat mendiskon puasa 1 hari. Tidak benar. Memang kalau kita tanya sendiri pun, ya kepada Muhammadiyah, apakah kalian melihat bulan pada hari Jumat? Ya, apakah